Di langkah pertama, di sini aku ada jagung manis. Ini aku pakainya 3 buah ya. Jadi ukurannya sama seperti ini. Nah, ini langsung aja aku buka dari kulitnya dan langsung aja aku potong-potong ya teman-teman ya. Di sini aku juga udah siapkan wadah, lalu langsung aja aku iris-iris ya. Jadi aku serut aja seperti ini jagungnya. Dan ini udah 3 tongkol jagung aku serut ya. Jadi dapatnya sebanyak ini. Dan ini langsung aja aku cuci bersih, lalu aku akan rebus dia sampai dia benar-benar mateng. Di sini aku siapin panci dan langsung aja aku masukin jagungnya ya. Dan lanjut di sini aku akan kasih air. Untuk airnya aku pakai secukupnya sampai si jagungnya benar-benar kerendam seperti ini. Nah, setelah kerendam seperti ini, kita masak dengan api besar sampai si airnya mendidih. Dan setelah airnya mendidih, langsung aja kita matiin kompornya. Itu tandanya udah matang ya teman-teman ya. Dan ini airnya udah mendidih seperti ini, langsung aja aku matiin kompornya, lalu aku akan tiriskan. Lanjut aja, setelah aku tiriskan, ini aku pindahin ke dalam wadah atau piring seperti ini. Di sini aku ada 1 butir telur. Ini udah aku pecahin dan langsung aja aku masukin ke dalam jagungnya. Dan setelah itu langsung aja aku aduk sampai si telur dan jagungnya itu tercampur rata ya. Dan setelah jagungnya tercampur rata dengan telurnya, langsung aja untuk bahan selanjutnya. Di sini aku ada garam. Jadi aku pakainya setengah sendok teh seperti ini. Dan lanjut di sini aku ada 1 sendok makan gula pasir. Nah, seperti ini aja. Dan setelah itu kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Dan ini bahannya udah tercampur rata semuanya. Di sini aku ada tepung segitiga biru. Jadi untuk tepung segitiga birunya aku cuma pakai 2 sendok makan ya. Nah, ini aku langsung aja taburin seperti ini, lalu aku aduk dia sampai tercampur rata. Lanjut aja, di sini aku ada tepung beras. Jadi untuk tepung berasnya aku cuma pakai sedikit aja. Aku cuma pakai 1 sendok makan seperti ini. Setelah itu langsung aja aku aduk sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung terigu, atau boleh juga kita taruh tepung terigu di atasnya di sini. Dan setelah itu kita langsung aja aduk sampai dia benar-benar nggak basah lagi ya. Atau juga boleh teksturnya itu sedikit basah juga nggak masalah. Ini sesuai kemauan ya. Kalau pengen teksturnya lebih tebal, ini tepungnya boleh dibanyakin. Tapi kalau pengen tipis tanpa dikasih lumuran tepung lagi juga nggak masalah ya. Nah, ini aku tambahin lagi aja biar hasilnya lebih tebal. Dan ketebalannya segini aja menurut aku udah cukup ya. Dan setelah ini langsung aja kita siapkan penggorengan. Kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Dan setelah minyaknya panas seperti ini, langsung aja kita masukin adonan jagungnya seperti ini. Dan lanjut aja kita pisah-pisahin menggunakan spatula seperti ini ya. Jadi caranya mudah banget. Dan kita goreng dengan api sedang sampai dia benar-benar warnanya kuning keemasan atau kecoklatan juga boleh. Dan setelah itu langsung aja kita tiriskan dan siap sajikan ya.
Dan ini menurut aku sudah matang, langsung aja aku tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Dan hasilnya lumayan banyak ya. Jadi setelah tahu resep ini, jagung nggak hanya dikukus atau direbus doang dong. Jadi juga bisa digoreng seperti ini dan rasanya pasti jauh lebih nikmat ya. Dan ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri dari dekat. Dan ini lebih crispy kalau udah dingin teman-teman. Nah ini aku makan selagi hangat. Dan ini panas banget, jagungnya masih meletus-meletus kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Buat yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Restar RF agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Sekian video aku kali ini, see you ya di next video. Thank you.